البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di dalam matanya beliau menyatakan, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalil bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka semuanya, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mereka berbeda-beda yang disembah, sebagian mereka ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah kemudian para malaikat dan yang semisalnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, tidak membedakan mereka sedikit pun. Kenapa? Dikarenakan al-ibra bil haqa'iq, karena yang dianggap sebagai patokan itu adalah hakikatnya. Karena pada hakikatnya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda-beda namanya, berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda bentuknya. Kemudian beliau menukilkan dalil tersebut adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perangilah mereka semuanya hingga la takunu fitnatun ay syirkun, hingga tidak terjadi kesyirikan. Karena takunu di sini hatta la takuna di sini maknanya adalah tahsula. Kana yakunu kaunan, tapi di sini maknanya adalah kana tamah, yaitu kana yang sifatnya tamah, yang tidak memerlukan isim, tidak pula memerlukan khobar, namun perlunya adalah apa? Adalah fa'il. Sebagaimana hal ini dipelajari di kitab Mutamimah, bahwasannya kana dalam ilmu bahasa Arab terkadang maknanya tamah. Karena tamah itu kana yang tidak butuh apa? Kana at-tamah itu yang tidak butuh isim, tidak butuh khobar. Karena pada asalnya kana itu memerlukan dua perkara, yaitu memerlukan isim, memerlukan khobar. Kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman. Itu dalam ilmu lughah, ilmu nahwu seperti itu. Namun kana di sini maknanya apa? Takuna, maknanya adalah tahsula, yaitu yang maknanya adalah tammah. Maknanya adalah at-tammah, yang menunjukkan apa? Bahwasannya perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi. Makna tahsula fitnatun, al-muradu bil fitnah huna asyirk, agar tidak terjadi atau agar tidak muncul kesyirikan, wa yakuna ad-dinu lillah, dan akan menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wad dalil syamsi wal qamar, dan dalil berkaitan masalah larangan kita menyembah matahari serta bulan. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Allah Ta'ala berfirman, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adanya siang dan malam. Adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada al-qamar, yaitu pada pula bulan. Kenapa? Dikarenakan walaupun sebesar apapun bulan, sebesar apapun matahari, kemudian seindah apapun bintang-bintang di langit, semuanya itu akan punah, semuanya itu akan berakhir, tidak ada yang kekal. Sehingga tidak layak, tidak pantas kalau jadikan ilah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lisyamsi walal qamar. Di dalam ayat ini ada larangan. La ini adalah nahiyah,
Yang maknanya la tasjudu. Maknanya adalah apa? Jangan sekali-kali kalian sujud karena benar-benar larangan. Wal aslu fin nahyi yadullu 'ala tahrim. Dalam kaidah usul disebutkan bahwasannya pada asalnya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut kecuali datang faktor yang memalingkan dari pengharaman. Jadi pada asalnya hukum asal daripada nahi itu apa? Litahrim, yaitu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Haram bagi kalian sujud kepada matahari, haram bagi kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian semuanya kepada Zat yang menciptakan semuanya, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian menciptakan siang dan malam. 6. Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah Ta'ala menyembah. 6. Qala syarih, berkata penyarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, hingga tidak muncul fitnah. Ai ad-dalilu ala qitali musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasba ma'budatihim. Dalil yang menunjukkan bahwasannya diperanginya kaum musyrikin tanpa membedakan di antara mereka sesuai dengan apa yang mereka sembah. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah oleh kalian mereka. Wa hadza 'amun likulil musyrikin. Dalil ini umum pada seluruh kaum musyrikin. Lam yastasni ahadan, tidak terkecualikan seorang pun. Lam yustasna ahadan, tidak dikecualikan seorang pun. Tsumma qal, atau lam yastasni ahadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan seorang pun. Tsumma qal hatta la takuna fitnatun wal fitnatu asyirku, kata beliau, agar atau hingga tidak terjadi, hingga tidak muncul fitnah, dan fitnah di sini adalah asyirku, itu kesyirikan. Ai la yujadu syirkun, agar tidak dijumpai kesyirikan, agar tidak terjadi kesyirikan. Wa hadza 'amun, dan ini umum, ayya syirkin, syirik yang manapun, sawa'an asyirk fil awliya was salihin, aw bil ahjar, aw bil asyjar, aw bil syamsi, aw bil qamar. Baik bentuk kesyirikan sini maknanya adalah umum, baik syirik terhadap para wali ataupun orang-orang saleh, ataupun bebatuan, ataupun asyjar, yaitu pepohonan, ataupun dengan matahari serta bulan. Semuanya dilarang. Kita jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa yakunad dinu, dan agar menjadi agama itu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Takunul ibadatu kulluhu lillah, agar menjadi agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang terulang-ulang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan di sini, laisa fiha syarikatun la li ahadin kainan man. Tidak ada seorang pun yang laisa fiha syarikatun, tidak ada seorang pun yang bersekutu yang boleh bersama Allah Subhanahu wa ta'ala li ahadin, untuk seorang pun, kainan man, siapapun orangnya. Tidak boleh kita jadikan sekutu, tidak boleh kita duakan agama ini untuk Allah Ta'ala, kemudian untuk yang lainnya, itu tidak boleh, kainan man, siapapun orangnya. Hafizakumullah jami'an. Fala farqa baina syirki bil awliya was salihin. Enggak ada bedanya baik dia berbuat syirik, itu mensekutukan Allah Ta'ala dengan para wali dan orang-orang saleh, aw bil ahjari aw bil asyjar, atau dengan bebatuan, atau dengan pepohonan, aw bisyayatin aw ghairihim, atau dengan para syaitan atau yang selain mereka. Semuanya haram, semuanya la yajuz, semuanya la yanbaghi, semuanya tidak boleh, haram. Sehingga jangan sampai kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menduakan, menggandakan dalam ibadah
sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lainnya, atau semuanya murni untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, semua ini tidak diperbolehkan karena bahaya bagi pelakunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa yakuna ad-dinu lillah," dan agar menjadi agama seluruhnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya, katakanlah wahai Rasulullah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki al-dzabhi, dan sesembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kemudian berikutnya, syarah yang berikutnya yang beliau sebutkan, dalla ala anna hunaka man yasjudu syams wal qamar. Ayat ini yaitu wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Ayat yang beliau sebutkan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, dan janganlah kalian sujud kepada asyams yaitu matahari, wala lilqamar, jangan pula kepada bulan. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan. Walihada, oleh karena ini, nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anis shalah 'inda tulu'is syams. Rasulullah melarang umatnya untuk apa? Untuk salat ketika matahari terbit, wa 'inda ghurubiha, dan ketika matahari terbenam, karena hal itu bisa menyerupai orang-orang yang mereka menyembah matahari atau juga menyembah bulan atau menyembah matahari ketika matahari terbit atau matahari terbenam. Semuanya dilarang. Jangan sampai kita sholat di waktu-waktu tersebut, karena para ulama al-fuqaha, ahlu fikih, mereka telah menyatakan bahwasannya di sana ada 5 perkara atau 5 waktu yang di situ dilarang untuk sholat. Larangan yang keras, larangan yang ringan. Larangan yang keras ketika matahari terbenam, kemudian ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari di tengah-tengah. Kemudian larangan yang ringan ketika ba'dal fajr, yaitu ba'da salat subhi, kemudian setelah ba'da salatil asr. Para ulama telah menyebutkan itu dalam kitab-kitab fikih berkaitan masalah 5 larangan seseorang untuk tidak boleh salat di waktu-waktu tersebut, kecuali salatu dzawatil asbab, kecuali salat-salat yang memiliki sebab-sebab yang diperbolehkan. Mungkin salat jenazah, mungkin salat tahiyatul masjid, mungkin salat yang semisalnya dan semisalnya. Kemudian kata beliau, oleh karena ini Rasulullah melarang salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah-celah atau menutup sarana-sarana untuk menyembah matahari. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha, dikarenakan di sana ada orang yang bersujud kepada matahari ketika terbit, dan ada juga yang bersujud kepada matahari ketika terbenam. Fanuhina an nusalliya, maka kita dilarang untuk salat fi hadainil waqtain, pada 2 waktu ini. Wa in kana as-salatu lillah, walaupun salat tersebut tujuannya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun di sana ada larangan khusus bahwasanya dilarang. Rasulullah melarang kita salat ketika matahari terbit ataupun ketika matahari terbenam. Kemudian berikutnya, lakin lamma kana fi shalah fi hadzal waqt musyabihatun li fi'il musyrikin, namun ketika salat pada waktu seperti ini menyerupai daripada perbuatan kaum musyrikin, muni'a min dzalika saddan lidzari'ah. Dilarang perbuatan tersebut, dilarang salat di 2 waktu tersebut dalam rangka saddan lidzari'ah, menutup celah, menutup sarana allati tufdi, yang menghantarkan kepada ila syirki, kepada kesyirikan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa saddad dara'ihi al-mufdiyati ilaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melarang dari kesyirikan dan menutup sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu adalah haram, maka sarana tersebut juga haram. Mala yatimul haram illa bihi fahuwa haram, yang mana sebuah keharaman tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi haram. Sekarang di sini
berbuat syirik haram. Kemudian perbuatan syirik yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan menyembah matahari atau dengan menyembah bulan atau dengan menyembah matahari ketika terbit ataupun ketika terbenam. Maka pintu-pintu semua sarana yang mengarah ke arah tersebut maka ditutup karena itu adalah haram. Kemudian berikutnya wa dalilu malaikati qaulu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah ada di antara mereka yang menyembah para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qaulu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan para malaikat, agar kalian menjadikan para nabi arbaban sebagai rabb-rabb. Allah Ta'ala tidak memerintahkan seperti itu. Tapi kenapa kalian menjadikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mensyariatkan seperti itu. Tapi kenapa kalian berbuat? Qala syarih, berkata Al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qaulu wad dalilul malaikati ila akhirih dalla ala anna hunaka man 'abidal malaikah wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun. Bahwasannya di sana ada manusia, sekelompok manusia yang menyembah malaikat dan para nabi. Dan ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Walaupun malaikat adalah apa? Adalah nama abdun muqarrabun. Kemudian para nabiyun mursalun, semuanya tetap dilarang. Walaupun nabi yang diutus, malaikat yang terdekat, namun semuanya dilarang. Karena tingkatan para malaikat tentu beda dengan manusia. Karena malaikat mereka tidak pernah berbuat maksiat, bahkan mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Namun dalam keadaan seperti itu tetap kita dilarang menyembah malaikat, dilarang menduakan, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan menyembah para malaikat dan yang semisalnya. Wa ubadul qubur al-yaum yaqulun, dan para penyembah kuburan pada hari ini mengatakan alladzi ya'budul malaikah wan nabiyyin was salihin laysa bikafir, kata mereka. Ini syubhat mereka ya. Syubhat mereka mengatakan bahwasanya yang menyembah para malaikat dan yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh itu enggak kafir, kata mereka. Namun semuanya itu tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena al-ibrah bil haqa'iq la bi ikhtilafil ma'budat. Bahwasannya intinya itu yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya, yaitu dia menyembah siapa, bukan perbedaan sesembahan atau berbeda-beda. Sesuatu yang disembah itu tidak dijadikan patokan. Namun yang dijadikan patokan, yang jadikan sandaran adalah apa? Mereka menyembah siapa? Apakah mereka menyembah Allah? Apakah mereka mentauhidkan Allah? Apakah mereka menunggalkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mereka berbuat syirik? Ataukah mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang jadikan patokan. Itulah yang jadikan inti. Bukan perkaranya masalah perbedaan yang disembah. Walaupun mereka menyembah bulan, bintang, matahari, orang soleh, para nabi dan para malaikat, intinya mereka menggandakan, intinya mereka menduakan dalam beribadah, itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap namanya syirkun. Itu namanya adalah kesyirikan, sehingga tidak boleh dilakukan. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan selanjutnya. Biidznillah taala, cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah taala, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.